kita akan membahas yaitu pertidaksamaan rasional matematika umum kelas 10 SMA. Nah, baik, kita langsung lihat apa itu pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional. Yaitu apa fungsi rasional? Yaitu fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk fx per gx dengan syaratnya gx tidak sama dengan 0. Berarti fx per gx. Nah, secara umum ada bentuk umum dari pertidaksamaan rasional, yaitu bentuk umum pertidaksamaan rasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika fx per gx besar dari 0 atau fx per gx besar sama dari 0. Oke, dimana gx tidak sama dengan 0, berarti penyebutnya itu tidak boleh bernilai 0. Oke. Nah, yang kedua, untuk fx per gx kurang dari 0 atau fx per gx kurang dari sama dengan 0, di mana nilai gx-nya tidak boleh sama dengan 0, berarti penyebutnya juga tidak boleh sama dari 0. Oke. Nah, inilah pengertian dari pertidaksamaan rasional. Langsung kita lihat untuk contoh soalnya yang pertama. Kita lihat untuk contoh soal yang pertama. Di sini ada 2x kurang 4 per 3x tambah 3 kurang dari 0. Oke, di sini fx per gx kurang dari 0. Oke. Nah, ini sudah dalam bentuk umumnya. Dalam bentuk umum yang kita pelajari sebelumnya, ini 2x kurang 4 per x tambah 3 kurang dari 0 dengan ruas kanannya sudah 0. Berarti kalau ini langkah kedua kita buat, yaitu pembuat nolnya, yaitu dimana ada pembilang dan penyebutnya. Oke. Nah, untuk yang di atas dulu, yang pembilangnya. Nah, jika 2x kurang 4 kita sama dengan 0, kita mencari nilai x-nya. Berarti 2x sama dengan 4, berarti x sama dengan 4 per 2, berarti x-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita dapat x untuk pembilang, kita buatkan dalam garis bilangan. Oke. Nah, x sama dengan 2. Ingat, jika dia tandanya kurang, tidak pakai kurang dari sama dengan, berarti dia bulat kosong. Apa maksud bulat kosong? Yaitu pada peletakan di garis bilangan. Berarti di garis bilangan, nah, ini berarti tandanya bulat kosong, ya, jika dia tidak memakai kurang dari sama dengan. Nah, kalau yang kedua, yang penyebutnya, untuk yang penyebutnya berarti 3x tambah 3 sama dengan 0. 3x disama dengan plus 3 kita pindah ruaskan jadi min 3, berarti 3x sama dengan, langsung ya, berarti min 3 per 3, berarti x sama dengan min 1. Oke, min 1 dia tandanya kurang, berarti min 1. Nah, sekarang kita menentukan tandanya untuk tiap-tiap daerah ini, yaitu dengan uji titik. Oke, kita lakukan uji titik. Uji titik kita ambil x sama dengan 0. Kamu boleh mengambil titik mana saja selain yang min 1 dan 2. Oke. Kalau uji titik x sama dengan 0, berarti 0 itu ada di mana? 0 ada di sini kan? X sama dengan 0. Oke. Nah, kita uji titiknya x sama dengan 0 dengan memasukkan ke bentuk pertidaksamaannya. Oke. Berarti di sini 2x kurang 4 per 3x tambah 3, berarti sama dengan, ganti x-nya sama dengan 0, berarti 2 kali 0 dikurang 4 per 3 kali 0 ditambah 3, ya. Berarti sama dengan 2 kali 0, 0 kurang 4 per 3 kali 0, 0 tambah 3, berarti sama dengan 0 kurang 4 sama dengan min 4 per 0 tambah 3 sama dengan 3, berarti ini nilainya negatif. Oke. Kita ambil titik ujinya adalah x sama dengan 0. X sama dengan 0, 0 ada di sini. Nilai 0 yang kita masukkan tadi bernilai negatif. Berarti untuk daerah yang ada 0,
daerah 0 di sini berarti negatif. Dia negatif, berarti jika kita masukkan lagi, kamu bisa cek jika X-nya sama dengan 3 berarti nanti dia positif, berarti di sini positif. Oke. Nah, kita ngambil daerahnya yang mana? Ada positif, ada negatif, ada positif. Nah, jika kamu mengambilnya, jika dia kurang atau kurang dari, itu kamu ambil yang positif. Oke. Jika dia besar atau besar sama dari, berarti ambil yang positif. Oke. Nah, dia kurang atau kurang dari sama dengan, berarti kamu ambil yang negatif. Berarti HP-nya adalah ini. Oke. Nah, bagaimana kita menuliskan HP ini? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X di mana dia memiliki interval, berarti X dia itu ke kanan dan ke kiri. Berarti jika dia arahnya ke kanan, berarti dia besar kan? Berarti X besar karena dia bulat kosong, berarti tidak pakai tanda sama dengan. X besar dari min 1 dan kurang dari 2. Nah, kita lihat contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, di sini ada 4X kurang 1 per X tambah 2 besar sama dari sama dengan 2. Oke. Nah, ini kita jadikan dulu ke dalam bentuk umum. Oke. Bentuk umumnya gimana? Bentuk umum dengan ruas kanannya 0. Kalau ruas kanannya 0 berarti 2-nya kita pindahkan ke sini. Nah, kita pindahkan ke ruas sebaliknya. Berarti jadinya apa? Jadinya 4X kurang 1 per X tambah 2. Oke, kita pindah ruaskan dia positif menjadi negatif, min 2 besar sama dari 0. Oke, ini sudah dalam bentuk umumnya. Nah, min 2 per 2 ini karena dia pecahan berarti sama dengan per 1. Nah, kalau ini ingat pelajaran kamu SMP, yaitu tentang pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan berarti bisa samakan penyebutnya atau bisa kali silang. Berarti kalau kini saya akan melakukan dengan kali silang. Kalau kali silang berarti 1 kalikan ke sini. Kali silang berarti 1 kalikan ke atas, X tambah 2 kalikan ke atas. Oke. Berarti 1 kalikan ini jadinya 4X kurang 1 dikurang 2 kali X tambah 2. Tandanya kan ini min 2. Min 2 kali X tambah 2 per penyebut kalikan dengan penyebut. Oke. Berarti penyebut kali penyebut 1 kali X tambah 2 besar sama dari 0. Nah, berarti ini kita kerjakan dulu. Kalikan dulu ke dalam kurungnya. Berarti jadinya 4X kurang 1 min 2 kali X min 2X min 2 kali 2 kurang 4 per 1 kali X sama dengan berarti X tambah 2 besar sama dari 0. Berarti yang mana variabel kita jumlahkan. Berarti kalau ini 4X dikurang sama 2X sama dengan jadinya 2X. Oke. Nah, terus apa lagi? Yang ini min 1 dikurang sama 4. Min 1 kurang 4 jadinya sama dengan min 5. Oke. Per X tambah 2 besar sama dari 0. Oke. Jika sudah bertemu ini berarti sama dengan contoh soal nomor 1. Berarti kita buat pembuat nol fungsinya. Pembuat nolnya ya. Nah, untuk yang pertama itu ada 2X kurang 5 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan min 5 kita pindahkan jadi 5. Ditanya X. X berarti 5 bagi sama 2. Oke, berarti X ini kalau dalam pecahan campuran jadinya berapa? Sama dengan 2 1 per 2 atau 2,5 ya. Nah, kita buatkan ke dalam garis bilangan. Berarti, nah ini tandanya sama dengan besar sama dari sama dengan ya. Besar dari sama dengan. Berarti itu adalah bulat penuh. Kalau bulat penuh berarti nah seperti ini.
kita tebalkan bulatnya, berarti ini 2 1 per 2. Oke. Lalu untuk si penyebut dia X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan kita pindahkan jadi min 2. Nah, di sini ada pengecualian jika dia besar dari sama dengan. Nah, jika dia penyebut itu tetap bulat kosong, ya, tetap bulat kosong. Karena tadi lihat untuk sifatnya kalau Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti dia tidak masuk untuk nilai yang min 2. Berarti dia bulat kosong min 2. Oke. Nah, setelah kita membuat dalam garis bilangan, berarti kita uji titik. Uji titik untuk X sama dengan 0. Nah, di sini tetap di sini saya menggunakan X sama dengan 0 biar lebih gampang dimasukkan ke dalam fungsinya. X sama dengan 0 berarti daerahnya ada di sini. Ini X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 kita masukkan dia 2 kali 0 dikurang 5 per 0 ditambah sama 2. Ke sini ya. Berarti sama dengan 2 kali 0 0 dikurang 5 per 0 tambah 2. Berarti sama dengan 0 kurang 5 min 5 per 0 tambah 2 berarti bernilai negatif. Berarti yang mana ada daerah X sama dengan 0 itu bernilai negatif. Berarti di sini negatif, di sini positif, batas di sini positif. Oke. Nah, ingat tandanya apa? Tandanya adalah besar sama dari. Kalau besar sama dari sama dengan, berarti kita ngambil yang positif. Oke, berarti HP-nya sama dengan X, di mana kita lihat yang ini dulu. Tandanya adalah bulat kosong. Kalau bulat kosong dan dia semakin ke kiri berarti semakin kecil. Dan dia bulat kosong berarti tidak pakai tanda kurang dari sama dengan, berarti kurang dari saja. Oke, X kurang dari min 2 atau X dia ke kanan. Ke kanan berarti dia lebih besar, pasti dia akan lebih besar. Berarti ini tandanya bulat penuh, berarti X besar sama dari 2 1 per 2. Oke, dan X elemen real. Oke, bisa dipahami? Kita lihat untuk contoh soal yang berikutnya. Nah, ini contoh soal yang ketiga dengan tipe soal yang berbeda dari soal nomor 1 dan soal nomor 2, tapi tetap dengan cara pengerjaannya. Ya, kita lihat ada luas kiri dan luas kanan dengan ada bentuk rasionalnya. Berarti tetap langkah pertama kita jadikan dalam bentuk umum. Kalau dalam bentuk umum berarti kita pindahkan luas kanan ke luas kiri. Oke. Kalau kita pindahkan berarti jadinya adalah 2 per X kurang 1, kita pindahkan berarti ini positif menjadi kurang 1 per X tambah 1 besar dari 0. Oke. Nah, ini sama dengan contoh yang kedua, berarti ini adalah pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan berarti kita kalikan silang. Kalikan silang berarti ini kalikan ke sini, kalikan ke sini, dan ini. Oke. Atau bisa kita samakan penyebutnya. Nah, berarti 2 kalikan ini 2 kali X tambah 1 dikurang 1 dikalikan sama X kurang 1 per ini kali ini, berarti kita biarkan saja dia X kurang 1 X tambah 1 besar dari 0. Oke, kalikan dulu ke dalam kurungnya, berarti 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali. Oke, berarti 2 kali X jadinya 2X positif 2 dikurang min 1 kali X, min X saja, min 1 kali min 1 plus 1. Oke, per ini biarkan saja X kurang 1, X tambah 1 besar dari 0. Nah, kita sederhanakan 2X dengan dikurang sama X sama dengan berapa? 2 dikurang 1 jadinya X. Nah, terus yang 2 ditambah sama 1 berarti jadinya 2 tambah 1 sama dengan positif 3 per X kurang 1 X tambah 1 besar dari 0. Oke. Nah,
sudah ketemu dalam bentuk ini, berarti kita buat pembuat nol fungsinya. Nah, pembuat nol fungsi berarti untuk yang di atas dulu. Di atas dulu berarti X tambah 3 sama dengan 0, dengan X sama dengan pindah ruas berarti min 3. Berarti kita buatkan di sini. Tandanya adalah cuma besar dari ya, tidak besar sama dari sama dengan, berarti dia bulat kosong. Berarti dia min 3. Oke, untuk yang di bawah ini ada 2, berarti ini 1, ini 1. Yang ini dulu, berarti dia X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Berarti dia bulat kosong 1. Untuk yang ketiga X tambah 1. Berarti X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Berarti X sama dengan min 1 di sini. Oke. Nah, setelah dibuatkan garis bilangan berarti kita uji titik ya. Kita uji titik. Uji titik. Nah, sini saya tetap mengambil X sama dengan 0. 0 ada di sini ya. X sama dengan 0. Nah, titik uji ini boleh yang lainnya, asalkan tidak titik yang min 3, min 1, dan 1. Kalau misalnya kamu pengen titiknya, uji titiknya 2 boleh. Atau uji titiknya min 4 boleh. Yang penting tidak min 3, min 1, dan 1. Berarti ini biar lebih gampang, maka saya mengambil X sama dengan 0. Nah, masukkan ke sini. Masukkan ke fungsinya. Berarti jadinya 0 tambah 3 per 0 kurang 1 kali 0 tambah 1 sama dengan 0 tambah 3. 3 per 0 kurang 1 min 1. Oke, dikali 0 tambah 1, 1. Berarti 3 per min 1 kali 1 sama dengan min 1. Berarti bernilai negatif. Oke, berarti ini bernilai negatif, batas positif, negatif, batas ini positif, batas ini negatif. Nah, sering. Nah, yang mana kita ambil? Kita lihat, dia besar. Kalau besar berarti kita ambil yang positif. Berarti yang positif 1, 2. Oke, berarti ada 2 intervalnya ya. Nah, dari yang ini dulu. Berarti HP-nya yang pertama adalah X, di mana X berarti dia di antara ini ya, mengapit, berarti dia ke kanan besar dari min 3 dan kecil dari min 1. Oke. Atau untuk yang ini X ke kanan berarti dia besar. Oke, dan dia bulat kosong, berarti X besar dari 1 dan X elemen real. Oke. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang pertidaksamaan rasional, dan perhatikan langkah-langkahnya dan bentuk umumnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.